warahmatullahi wabarakatuh. Allah hamdan yaliku bi jalalihi wa kamalihi subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa natubu ilaihi min kulli dhanbin wa nastaghfiruh fa huwa wahdahu ghaffarudz dzunub wa sattarul uyub wa 'allamul ghuyub bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu bil huda wa dinil haqq yukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa liyahdiyan nasa ila sirati rabbihimul mustaqim liyakuna rahmatallahi lil alamin 'alaika wa 'ala alika wa ashabika at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa innahu may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa hari terakhir ini dunia dikejutkan dengan satu peristiwa yang mengagetkan, satu peristiwa yang tidak biasa terjadi di dunia internasional, di mana Presiden Venezuela dalam waktu kurang dari 3 jam diambil, ditangkap dan diculik oleh Amerika Serikat. Banyak sekali pengamat-pengamat yang berspekulasi, yang berkomentar tentang apa maksud dibalik penangkapan Presiden Venezuela. Menurut Amerika, bahwa ditangkapnya Presiden Venezuela Nicolas Maduro itu karena dia adalah salah satu penjahat yang mengedarkan narkoba. Tetapi banyak sekali para pengamat yang kemudian melihat bahwa penangkapan ini ada hubungannya dengan sumber daya alam, yakni minyak bumi.
di mana ternyata Venezuela ini merupakan negara dengan cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, di era ini, di zaman akhir ini, kita melihat dan mungkin kita baru sadar bahwa negara-negara besar yang tidak memiliki sumber daya alam, mereka akan menghalalkan segala cara untuk bagaimana agar masa depan negara mereka dalam kondisi baik-baik saja. Maka sudah mulai terlihat bagaimana hukum rimba terjadi, hukum jahiliyah, di mana yang kuat akan memakan yang lemah, di mana yang memiliki kekuatan militer yang kuat akan menaklukkan negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang lebih lemah. Karena mereka menganggap bahwa sumber daya alam, apakah itu minyak bumi, apakah itu emas, apakah itu nikel, itu merupakan harapan hidup untuk mereka di masa yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kekuatan sumber daya alam itu penting. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa sumber daya alam itu lambat laun pasti akan habis. Kita melihat negeri kita tercinta Indonesia, dulu kita memiliki cadangan minyak bumi yang luar biasa, tetapi hari ini tinggal 1,4% dari cadangan minyak bumi yang ada di dunia. Artinya apa hadirin? Artinya sumber daya alam itu bisa habis. Berarti kita sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang Allah karuniakan kepada kita ilmu pengetahuan dan akal pikiran, kita harus melihat peluang apa yang bisa kita raih selain daripada sumber daya alam. Maka jawabannya adalah sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia ini merupakan langkah yang paling cerdas bagi manusia untuk kehidupan ke depan. Sekali lagi, sumber daya alam akan habis lambat laun, tetapi sumber daya manusia akan tetap kekal sampai nanti insya Allah hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu tema khutbah kita pada kesempatan siang hari ini adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia. Kita menyiapkan para pemuda agar menjadi pemuda-pemuda yang hebat, karena pemuda yang hebat adalah harapan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Ayat ini adalah menceritakan Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi menghadapi Firaun laknatullah alaih. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri." Wahai Musa, pergilah engkau kepada Firaun bersama saudaramu Harun dengan membawa ayat-ayatku, ayat-ayat Allah. Wa la taniya fi dzikri, jangan pernah engkau lemah dalam mengingat kepadaku. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa hubungan ayat ini dengan persiapan atau usaha kita dalam mempersiapkan generasi muda kita, yang itu merupakan cadangan yang insya Allah tidak akan habis, sumber daya manusia yang insya Allah kita persiapkan untuk Indonesia emas tahun 2025 ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, paling tidak ayat ini mengandung 4 nilai penting, pelajaran penting bagi kita semuanya, para generasi tua, dan 4 pelajaran berharga bagi kita yang masih muda. Yang pertama, Allah mengatakan idhab. Idhab itu adalah fi'lul amr min dhahaba yadhabu, dari dhahaba yadhabu, artinya pergilah. Maksud pergi itu adalah engkau berpindah dari tempatmu ke tempat yang lain. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Karena pergi dari satu tempat ke tempat yang lain itu adalah tanda kehidupan. Seseorang yang bisa pergi berarti dia masih bisa bergerak, dan orang yang bisa bergerak berarti dia masih hidup. Artinya apa? Al-harakatu min alamatil hayat, bergerak itu adalah tanda kehidupan.
Orang yang hidup pasti bergerak, dan orang yang tidak bergerak, dia sesungguhnya telah mati meskipun dia masih hidup. Dinamis. Maka kami sampaikan kepada para pemuda, pada anak-anak muda, kepada para generasi harapan bangsa. Imam Syafi'i mengatakan, "Ma fil muqami lidhi aqlin walidhi adabin min rahatin fada'il awtana waghtarib safir tajid iwadan amman tufarikuhu wansab fa inna ladhidal aisi fin nasobi." Tidak ada orang yang berakal itu untuk leha-leha di rumah, untuk tidur-tiduran di rumah, main game saja tidak ada. Anak-anak muda yang suka nge-game itu bukan pemuda. Maka kemudian waghtarib, tinggalkan rumahmu, tinggalkan kampung halamanmu yang jauh. Safir tajid iwadun aman tufarikuhu, pergilah dari rumahmu yang jauh menuntut ilmu. Karena kalau menuntut ilmu hanya sekitar rumah saja, akan menjadi pribadi-pribadi yang lembek, menjadi pribadi-pribadi yang manja. Kenapa? Karena keinginannya selalu dituruti oleh orang tuanya. Karena hawa nafsunya bisa diperturutkan. Maka seorang pemuda itu harus meninggalkan rumahnya yang jauh, merantau. Supaya apa? Supaya wansab fa innal ladzidal aisy fin nasab. Karena sesungguhnya dengan meninggalkan rumah, merantau, belajar sungguh-sungguh, maka engkau akan mendapatkan kenikmatan hidup, kesuksesan di masa yang akan datang. Anak-anak muda yang hari ini hanya nge-game saja, hanya main game online, hanya ngopi-ngopi, mancing dan sebagainya. Lihat masa depannya hadirin. Bagaimana Indonesia akan menghadapi negara-negara besar kalau generasi muda kita adalah generasi yang loyo, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka tugas kita orang tua, kita jangan sampai kalah dengan anak-anak kita. Kalau Anda punya dana, Anda punya rezeki, kirim anak-anak kita ke tempat yang jauh dari rumah. Pondokkan, masukkan ke pondok pesantren. Tergantung kita pengen apa. Anakku pengen menjadi wira swasta, masukkan ke pondok pesantren yang diajarkan di dalamnya tentang kemandirian dan wira swasta. Anakku pengen menjadi ulama, masukkan ke pesantren yang di dalamnya diajarkan ilmu agama dan bahasa Arab dengan baik. Itu yang pertama hadirin. Bagaimana seseorang itu, seorang pemuda itu menjadi pemuda yang tangguh di masa yang akan datang. Dia harus bergerak, dia harus pergi dari rumahnya yang jauh untuk menuntut ilmu. Yang kedua, idhab anta bi ayat, idhab anta wa akhuka. Artinya apa? Nabi Musa tidak diperintahkan oleh Allah untuk pergi sendiri. Tetapi Nabi Musa oleh Allah dipertemankan dengan saudaranya. Siapa saudaranya? Harun alaihissalam. Musa, engkau tidak harus berangkat sendiri, tapi engkau pergi dengan saudaramu. Artinya apa hadirin? Allah pilihkan untuk Musa teman yang baik. Wahai generasi muda, pilihlah teman yang baik. Pilihlah circle pertemanan yang baik, komunitas yang baik. Kalau engkau berteman dengan pandai besi, engkau akan terkena percikan apinya. Kalau engkau berteman dengan tukang minyak wangi, maka paling tidak engkau akan mencium bau harum setiap saat. Maka pesan terkhusus untuk adik-adikku para pemuda, carilah circle pertemanan yang baik. Kalau engkau berteman dengan tukang rokok, maka engkau lama-lama akan ikut menjadi perokok. Atau minimal kamu akan menghisap asap rokok, dan itu kata para dokter lebih bahaya daripada engkau merokok. Kalau engkau berteman dengan orang judi, tukang judi, maka lama-lama engkau akan terpengaruh menjadi penjudi. Tapi kalau engkau berteman dengan pemuda-pemuda yang ahli ngaji, pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang ahli jamaah, maka insya Allah lambat laun engkau akan terpengaruh menjadi orang yang baik. Maka pilihlah teman yang terbaik. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat terpengaruh dengan akhlak dan agama siapa orang yang berada di dekatnya. Maka kita para orang tua selalu awasi pergaulan anak-anak kita. Pantau anak kita bergaul dengan siapa, karena temannya itu nanti yang akan sangat berpengaruh untuk kehidupannya. Yang ketiga, biayati. Jadikan kehidupan kita, wahai adik-adikku anak-anak muda, kehidupan yang senantiasa membawa ayat-ayat Allah. Kehidupan yang tidak jauh dari ibadah kepada Allah. Maka beruntunglah anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah dan taat kepada Allah. Dan hari ini
Kita agak sulit menjumpai anak-anak muda yang rajin beribadah kepada Allah. Tapi kita sangat mudah menjumpai anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong di tempat-tempat hiburan. Tetapi akan sangat sulit menjumpai anak muda yang mau duduk khusyuk di majelis-majelis ilmu di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, salah satu orang yang akan mendapat naungan kelak di hari kiamat, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang dia tumbuh di masa remajanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Anak muda yang melalui masa remajanya tertib sholat jamaah 5 waktu. Anak muda yang melalui masa remajanya asyik di majelis-majelis ilmu pengajian, maka dia kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana di saat itu tidak ada orang yang mendapat naungan kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir, Allah mengingatkan wala taniya fi dzikri. Jadilah anak-anak muda yang kuat spiritualitasnya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau ada orang tua yang rajin ibadah, itu biasa. Karena mungkin dalam pemahamannya, umurku tinggal sebentar lagi. Ada orang yang berumur 60 tahun, rajin ibadah ke masjid, itu biasa. Karena memang secara sunatullah, umur 60 itu sudah tidak lama lagi akan segera menghadap kepada Allah. Tetapi ada yang berumur 20 tahun, 25 tahun, tetapi dia semangat untuk beribadah kepada Allah. Maka itu adalah harapan kita semuanya. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita para orang tua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kita doakan untuk anak-anak kita, untuk generasi muda kita, di mana masa depan yang akan mereka hadapi mungkin 10 kali lipat lebih keras daripada masa depan yang kita hadapi hari ini. Kita doakan semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kebiasaan buruk semoga dihilangkan kebiasaan buruknya. Mereka semuanya dibukakan hati dan pikirannya untuk mau beribadah kepada Allah, menuntut ilmu, dan kelak menjadi generasi-generasi yang bisa diandalkan oleh umat, sehingga membawa Islam menjadi agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, dan membawa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tad'alana fi hadzal yaumil mubarak dhanban illa ghafalta wala 'asiyan illa 'afauta wala karban illa farajta wala maridan illa syafaita wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wala kafina ridha ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.